Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Holili di GS Channel atau GERD Sehat Channel ya teman-teman ya. Oh ya, untuk teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan nge-share, terima kasih ya teman-teman ya. Untuk teman-teman semua yang sakit, semoga cepat sembuh. Dan yang belum sembuh, semoga cepat sembuh juga ya. Yang belum sembuh, semoga cepat sembuh. Dan yang mengalami kendala di hari-harinya semoga cepat teratasi ya teman-teman ya. Karena apa? Karena sebagai alumni saya juga pernah ngerasain hal yang sama dengan kalian gitu. Jadi apa ya? Saya juga mau memaklumi apa yang kalian rasakan gitu. Karena apa? Karena saya juga pernah ngalamin teman-teman. Begitu teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk yang baru tahu video ini atau channel ini jangan lupa di subscribe ya. Untuk yang sudah, ya sekali lagi saya ucapin terima kasih banyak teman-teman ya. Jangan lupa di komen ya. Terima kasih banyak. Oh ya teman-teman. Nah, di pokok pembahasan video kali ini saya akan membahas tentang susahnya tidur atau insomnia ya bagi penderita GERD ini. Biasanya penderita GERD ini mengalami yang namanya insomnia teman-teman. Nah, saya akan memberikan tips atau cara agar kalian itu bisa cepat tidur gitu ya. Sebentar, ada motor. Oh ya teman-teman, sekali lagi saya minta maaf ya. Karena apa? Kalau ada suara lain masuk ke HP ini, maka suara saya akan kecil, nggak kedengeran. Jadi sia-sia saya ngomong gitu. Oke teman-teman, sekarang saya akan membahas tentang insomnia ini ya. Insomnia. Nah, biar kalian nggak kena insomnia ya, nggak bisa sih. Yang namanya insomnia tetap ya teman-teman ya. Pasti ada. Cuman ada cara atau solusi biar kalian itu terhindar dari insomnia ini gitu. Istilahnya biar tidurnya lebih cepat, yang biasanya 1 jam 2 jam 3 jam baru bisa tidur. Dengan cara ini mungkin bisa lebih cepat teman-teman ya, mungkin bisa lebih cepat. Jadi saya nyaranin kalian coba trik ini ya, trik gitu ini mungkin bisa bermanfaat lah ya, setidaknya bermanfaat sih ke kalian ya. Oh ya, sebelum saya menjelaskan trik gitu ini ke kalian, saya akan menjawab pertanyaan teman kita ini yang sedang sakit asam lambung ya, GERD tentunya. Siapa tahu cocok dengan kalian juga ya. Jadi ini solusinya juga ya. Ini pertanyaan yang pertama teman-teman dari Mas Rizal. Ini nih baca kalian ya, kalian baca ya. Kata Mas Rizal begini, apa solusinya kalau saya bergerak biarpun sedikit saja? Saya bergerak sedikit saja badan saya langsung lemas dan ngos-ngosan. Apa obatnya? Begini teman-teman, mau kalian bergerak sedikit aja ataupun tidak bergerak, suatu saat pasti yang ngos-ngosan tuh ada. Begitu ya. Jadi saya saranin kalian wajib bergerak ya. Misalkan nih di pagi hari setidaknya kalian tuh keluar dari rumah kemana, ke teras. Tugasnya apa? Berjemur. Kalau tenaga kalian ada, saya saranin kalian untuk jalan kaki. Nggak usah lari, nggak penting tuh. Kenapa? Karena kondisi kalian ya ini, kata Mas si Rizal ini, gerak dikit ngos-ngosan. Apa solusinya? Solusinya kalian harus bergerak, beraktivitas walaupun dari kamar ke teras. Saya ngomong gini jujur, saya juga pun sama teman-teman. Dulu dari tempat tidur ke kamar mandi, saya tuh sampai ngerangkak kayak kucing. Serius, saya ngerangkak seperti kucing, seperti anak kucing baru jalan tuh. Sampai segitunya. Kenapa?
karena kondisi badan saya emang nggak ada tenaga, nggak kayak gini. Gini tanganku teman, nah ini kalau aku gini dulu, ini gini, gemeter gini. Karena apa? Emang nggak ada tenaga sama sekali, fix nggak ada tenaga. Mau kalian makan banyak kayak mau makan sedikit, fix tetap tenagamu down, kayak baterai lowbat, kayak HP, kayak baterai drop baterai HP drop, nyala dikit mati gitu, minta dicas kayak gitu. Jadi solusinya untuk Mas Rizal ini, sehabis sarapan pagi ya makan jangan terlalu banyak, secukupnya aja. Habis itu kalian Mas Rizal ini keluar Mas dari rumah. Kemana? Ke teras kalian. Kalau ada cahaya terang banget gitu ya, jam 7, jam 8, jam 9 gitu, diamlah di situ berjemur. Copot nih baju nih, copot, sisain celana aja, celana pendeknya. Berdiri dah di situ dah, atau duduk gitu, atau main kelereng kayak gitu sambil, biar apa? Biar badan Mas tuh kena panas. Itu ya tujuannya itu. Terus mengurangi yang ngus-ngusan tadi. Ngus-ngusan tidak masalah, itu bukan jantung Mas. Ya tenang, santai. Yang penting Masnya udah ke dokter, udah periksa dan kata dokter fix atau divonis asam lambung GERD ya dan sebagainya, itu dah ya, golongan GERD itu. Yang penting itu vonisannya dokter aman Mas. Ngus-ngusan, berdebar-debar misalkan jantungnya itu, tenang. Ketika berdebar-debar gitu tenang, kalau ada air minum gitu. Yang penting Masnya habis makan. Oh ya, satu lagi, jaga 3P nya ya. Oh ya, kalau kemarin saya itu ngasih tahu tentang ini ya, tentang makanannya, bukan makanan sih, jamu kan ya. Ada kunyit, ada temulawak, satu lagi ikan gabus. Kalau ada kalian konsumsi itu ya, makan sama nasi ya. Tahu kalian manfaat ikan gabus itu apa? Coba share di Google, tapi ingat jangan share penyakit ya. Jangan nyari tahu tentang penyakit, jangan. Saya nggak merekomendasikan ke sana. Tapi saya merekomendasikan kalian tentang ikan gabus. Gunanya apa? Jujur teman-teman, orang habis operasi aja, habis ngelahirin, malah disuguhi ikan gabus sama dokter, disuruh makan itu maksudnya ya. Kenapa? Karena itu bisa mempercepat pemulihan bekas luka jahitan kayak gitu tuh. Itu cepat loh kalau kena ikan gabus ya. Nah, saya saranin coba kalian makan itu. Terus pertanyaannya kedua teman-teman, ini dari Mas Pesos Handi. Pesos Handi. Nih. Coba nih, baca kalian ya. Jenengan berapa lama yang tiap hari ngerasain pindah-pindah? Jenengan pernah di fase rebahan enggak Mas? Nih, rebahan Mas. Seperti tadi ya aku udah bilang, dari kamar tidur ke toilet itu dekat Mas, paling enggak 5 meter atau 10 meteran lah mungkin ya, mungkin kurang lebihnya segitu. Itu saya ngerangka kayak kucing Mas, nggak jalan Mas, kayak kucing ngerangka sampai nangis. Tapi kalau soal rebahan, iya aku pernah. Itu pun kalau nggak salah 2 hari kalau nggak salah cuman rebahan. Kenapa? Karena kelingan. Ketika aku berdiri kelingan kayak mau jatuh gitu. Nah, berhubung saya ingat Mas, kalau saya sakit lambung itu aman Mas. Jadi saya paksain Mas berdiri megang tembok ke depan teras berjemur ya. Ya, kalau soal rebahan itu jangan dimanja ya Mas ya. Badan Masnya itu jangan dimanja loh ya, ingat. Kalau itu dimanja lama kelamaan akan terbiasa dia seperti itu jadinya gitu loh. Jadi saya saranin jangan terbiasa manja. Keluar Mas ya, keluar teras dah, jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh, ke teras aja duduk. Duduk kenain matahari gitu. Udah, habis itu kalau belum makan dulu sarapan ya paginya itu. Setengah jam lah Mas minimal jemurnya itu di terasnya Mas ya. Kalau fase rebahan, iya aku pernah 2 hari cuman itu bener-bener keok saya Mas. 2 hari, tapi ketiga harinya itu saya maksain untuk keluar. Sebenarnya kalau saya bawa ke rebahan, apa ya,
sebenarnya ketiga harinya itu emang masih nggak kuat mas, pengen rebahan, tapi saya maksain untuk keluar. Nah gitu. Karena apa? Karena saya udah waktu itu ketiga kalinya, jadi saya tahu ini nggak boleh dibawa rebahan terus begitu ya mas ya. Kasih tahu nih saudara kalian ya yang belum tahu ini. Nah untuk masnya ini kan mungkin nih masih baru ya, baru sakit nih yang kayak gini. Ingat mas, obat dari dokter masnya habiskan, setelah itu stop, jangan obat-obatan lagi ya. Tonton terus channel saya ini, tapi intinya stop obat-obatan dari dokter, lanjutkan tonton video saya, ikutin cara-caranya tahap demi tahap. Jika pingin emas itu sakitnya tidak tahunan kayak tetangga kos saya yang dulu itu 20 tahun mas nggak sembuh dia mas ya. Jadi saya saranin masnya ikutin saran-saran saya biar apa, biar sembuh masnya. Oke, sekarang kita ke cara atasi anemia bagi penderita GERD ya mas ya. Ke pokok pembahasan sekarang, yaitu ada dua mas. Yang pertama biasanya ntar dulu ngomong terus aku sakit leherku. Nah biasanya mas apa namanya kalau kita nih misalkan makan jam 6, misalkan masnya makan jam 6 nih, terus 6, 7, 8. Nah ini jam 8 saya saranin masnya itu makan telur apa, telur rebus sebelum tidur. Jam 8 makan telur rebus, mau 1 butir kayak 2 butir boleh, yang penting perutnya ngerasa terisi gitu ya. Terus habis itu setelah 15 atau 20 menit masnya baru tidur ya. Dan langkah kedua mas, terus langkah kedua masnya itu kan tidur nih berbaring. Saya saranin mas semua yang nonton, matanya ini tutup. Pakai apa? Pakai kain apa, baju misalkan kaos kayak gini nih boleh, tutup gini, seret, gulung kaosnya, tutup, set tidur. Itu langkah kedua ya. Tujuannya apa itu? Biar anemia kalian tidak berlanjut, tidak terus-terusan begitu ya. Tujuannya itu mas ya. Oke teman-teman, udah ya, mungkin ini saja yang bisa saya bahas hari ini di video kali ini. Tolong komen teman-teman, nanti saya akan jawab pakai video kayak gini juga ya. Oke teman-teman, video ini saya akhiri sampai di sini saja ya. Saya Holili, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.